Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan UAS statistik. Di sini saya ambil untuk yang akan saya presentasikan yaitu soal untuk nomor 2, yaitu diketahui pengamatan terhadap 8 mahasiswa untuk melihat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, ini ada tabelnya. Juga hubungan tersebut dinyatakan dalam Y sama dengan A plus BX. Tukar nilai AB dan interpretasinya. Jadi pertama-tama data yang kita memiliki itu adalah data dari 8 mahasiswa. Yaitu data berapa jam mereka belajar per hari, lalu berapa nilai ujian mereka. Di sini ada mahasiswa satu, belajarnya 2 jam, nilai ujiannya 58, mahasiswa kedua, jam belajarnya 3 jam, nilai soal ujiannya itu eh, 62, lalu eh, mahasiswa nomor 3, jam belajarnya 2 jam, nilainya 65, lalu selanjutnya jam belajarnya 4 jam, nilainya 68, lalu jam belajarnya 5 jam, nilai ujiannya 72. Lalu ada yang jam belajarnya 4 jam, nilai ujiannya 75. Ada yang 5 jam, nilai ujiannya 78. Dan 5 jam terakhir 82. Semakin banyak jam belajar, cenderung nilainya itu semakin tinggi nilainya. Oke, mari kita lihat data di sini. Ada sumbu X horizontal itu sama dengan jam belajar, sumbu Y itu vertikal, nilai ujian, dan setiap titik mahasiswa itu satu mahasiswa. Nah, apa itu regresi linier? Nah, regresi linear ini menggambarkan garis lurus yang paling cocok untuk melewati semua titik tersebut. Nah, persamaan garisnya nilai ujian sama dengan A plus B kali jam belajar. Nah, dua angka penting yaitu A intercept, nilai dasar ketika tidak belajar sama sekali, atau B slope, beberapa poin naiknya nilai untuk setiap tambahan jam belajar. Contohnya jika B sama dengan 5 berarti belajar 1 jam nilai naiknya 5 poin, belajar 2 jam nilai naiknya 10 poin, belajar 3 jam nilai naiknya 15 poin. Dari data kita hitung yang pertama kita hitung dulu komponen-komponennya. Total jam belajar 30 jam, total nilai 560, rata-rata jam belajar 3,75 jam. Nah, nilai rata-ratanya 70. Langkah kedua kita hitung koefisien B atau kemiringan dengan rumus berikut. Hasilnya B sama dengan 512 dibagi 92 sama dengan B 5,5652. Lalu langkah ketiga kita hitung koefisien A atau titik potong. Rata-rata nilai belajar dikurangi B kali rata-rata jam belajar. Kita dapat 70 kurangi 5,5652 kali 3,75. A sama dengan 49,13. Nah, hasil persamaan kita dapat nilai ujian sama dengan 49,13 tambah 5,56 kali jam belajar. Nah, jika jam belajar, mari kita ujikan dengan contoh. Jika jam belajar 0 jam nilainya 45,13 tambah 5,57 kali 0 sama dengan 49,13. Jika jam belajarnya 2 jam, maka 49,13 tambah 5,57 dikali 2 sama dengan 60. Jika 5 jam sama dengan 76. Nah, ini cocok dengan data kita. Nilai prediksinya mendekati nilai aktual. Nah, ini ada nilai A intercept, ada 49,13 dan nilai B slope 5,57. Jadi nilai A sama dengan 49,13. Jika seseorang tidak belajar sama sekali atau 0 jam belajarnya, nilai yang diprediksi adalah 49,13. Nah, ini adalah nilai nilai dasar tanpa usaha belajar. Nilai B 5,57 adalah setiap penambahan 1 jam belajar. Nilai ujian akan naik sekitar 5,57 poin setiap jam belajar. Ini adalah tingkat berpengaruh terhadap jam belajar.
Nah, seberapa kuat hubungannya, koefisien atau korelasinya 0,87 dan koefisien determinasinya R kuadrat 0,75. Koefisien korelasi R-nya 0,87. Hubungannya sangat kuat dan positif. Semakin banyak belajar, semakin tinggi nilainya. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,75, artinya 75% dari variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh variasi jam belajar. Artinya jam belajar adalah faktor penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Nah, 25% sisanya itu faktor lain, adalah kemampuan dasar, konsentrasi, dan kualitas belajar. Jadi kesimpulannya itu semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilainya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.